Di pertengahan tahun ini, saudara, kita kembali kepada tema tahunan kita, Kingdom Living. Bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Dan kita mau fokus selama beberapa minggu ke depan tentang clarity, tentang kejelasan. Kita berharap bahwa dari kejelasan, kita bakal punya hidup yang penuh kemurahan hati, karena kita tahu jelas beberapa hal yang sangat penting, saudara. Di minggu lalu contohnya, kita sudah mendapatkan kejelasan bahwa identitas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Dan mendapatkan kejelasan tentang itu, bahwa semua kita adalah anak-anak Allah, seharusnya membawa kita kepada kemurahan hati yang lebih besar, karena kita sadar bahwa untuk dapatkan status itu pun, sebagai anak Tuhan, itu kita dapatkan dalam anugerah Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan. Kita tidak perlu berjuang untuk itu. Kita tidak perlu lakukan prestasi untuk itu. Tuhan memberikannya kepada kita dalam kemurahannya, dan kita cuma perlu terima dan bersyukur. Dan hari ini, saudara, saya berharap kita bisa sama-sama belajar tentang prioritas, tentang kejelasan, tentang prioritas hidup kita. Mengapa? Karena di zaman sekarang, banyak orang hidup tuh tambah sibuk. Apalagi orang Palembang. Kalau ditanya mau kemana, jawabannya, aduh gawe. Berarti kan sibuk terus gitu nih. Betul nggak? Betul? Dan sibuknya dimulai kapan? Kadang-kadang dimulai dari pagi-pagi sudah. Kadang-kadang waktu bangun, kita belum sepenuhnya sadar, kita udah lihat handphone, sudah mikir mau balas orang ini, mau baca ini, mau ikutin berita tentang ini. Kita udah sibuk bahkan sebelum kita benar-benar sadar waktu kita bangun tadi pagi. Dan sesudah itu, kita berpindah dari kesibukan satu ke kesibukan yang lain, yang pergi kuliah sibuk belajar di tempat kuliah, yang sekolah pergi ke sekolah sibuk belajar, yang pergi ke kantor juga sibuk bekerja, meeting dan sebagainya macamnya. Dan yang di rumah, apakah santai? Apakah santai yang di rumah? Enggak juga ternyata. Sibuk juga. Masak, beresin rumah, ngantar anak ke sekolah, ngantar anak ke tempat les. Kesannya, saudara, semua kita itu betul-betul sibuk. Dan kadang-kadang sampai di malam hari, kita sudah pulang ke rumah, pikiran kita belum pulang. Orang bicara kepada kita, pasangan kita bicara kepada kita belum connect, karena pikiran kita masih nyangkut di tempat sekolah tadi PR setengah mati, tadi ulangan tidak beres. Pernah begitu? Dan kita merasa, mengapa kita sesibuk ini? Apa artinya? Ditambah lagi sebelum kita tidur, kadang-kadang kita scroll media sosial, lihat di media sosial lalu berpikir, kok orang lain bahagia, aku kok kurang ya? Dan besok, apa yang terjadi? Kita bangun, kita ulangi lagi semuanya, kita benar-benar akhirnya sampai kepada fase di mana begini. Kalender kita penuh, jadwal kita padat, tanggung jawab kita semakin besar dari hari ke hari. Penghasilan kita mungkin bertambah, prestasi kita mungkin meningkat, gelar kita mungkin bertambah. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah ini, apakah sukacita kita ikut bertambah atau tidak? Coba tanya dulu kanan kiri saudara, tambah nggak sukacita kita? Coba ngomong kanan kiri. Itu bukankah itu yang penting? Ironisnya, hal ini tidak cuma dialami oleh orang-orang di luar Tuhan. Hal ini banyak dialami juga oleh orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Kita sendiri, kita punya pola hidup di mana kita sibuk bekerja, sibuk mengurus keluarga, sibuk melayani bahkan. Kita merasa lelah tapi nggak puas. Sibuk tapi tidak bertumbuh. Kita berhasil mendorong dunia tapi kita kosong di dalam. Karena apa? Kita masih percaya kepada apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan bahwa semakin kita sibuk, tampaknya kita semakin sukses. Betulkah demikian? Dunia mengajarkan supaya kita punya lebih banyak pencapaian, lebih punya uang, lebih banyak pengakuan. Tetapi ini yang penting, di dalam kerajaan Allah, di dalam kingdom living, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk carilah sebanyak mungkin. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Mari saya ajak saudara kembali kepada sebuah ayat
yang kita sudah baca selama bulan Maret tahun ini, saya ingin ajak saudara kembali lagi kepada ayat ini, sekali lagi di tahun ini, Matius 6 ayat 33. Mari kita buka sama-sama, Matius 6 ayat 33, dan kita bakal belajar tentang kejelasan prioritas kita di sana. Matius 6 ayat 33, saya berharap saudara, kebanyakan saudara sudah hafal juga ayat ini. Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu? Amin. Bagaimana yang duduk di belakang, yang pindah rumah hari ini? Minta maaf ya, yang di sana kena gusur, pindah tempat. Matius 6 ayat 33, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, saya ingin tambahkan sedikit konteks bahwa ayat ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Ini sebuah khotbah dari Tuhan Yesus yang sangat penting dari Matius 5 sampai Matius 7. Kalau saudara sedang pengen mendalami apa ajaran Yesus, saudara bisa baca pelan-pelan Matius 5 sampai 7 pelan-pelan. Dan ayat ini ada di sana, ada di tengah-tengah. Dikatakan Tuhan ngomong sama kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat ini, sekali lagi, membuat kita sadar bahwa Yesus tidak pernah bilang kepada kita, cari lebih banyak. Yesus mengajar kepada kita, cari dahulu apa yang paling penting dalam hidup kita. Dan saya berharap dari ayat ini akan ada 3 prinsip penting yang kita bisa pelajari hari ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, saudara, adalah ini, yang kadangkala kita belum sadar, ada juga yang sudah sadar, bahwa apa yang mendesak belum tentu penting. Ngomong kanan kiri belum tentu penting. Belum tentu yang terpenting, tepatnya saudara. Apa yang mendesak belum tentu yang terpenting ternyata. Meskipun telepon kita bisa berdering kapan saja, meskipun di handphone kita notifikasinya banyak, meskipun kita punya deadline pekerjaan, ada jadwal meeting, ada media sosial yang harus kita perhatikan, ada tagihan bahkan yang perlu kita perhatikan, semuanya bisa terasa mendesak. Tapi ini yang penting. Meskipun semuanya mendesak, berkata seakan-akan aku dulu yang dikerjakan, aku dulu yang diselesaikan, kita perlu belajar bahwa meskipun mendesak, ternyata belum tentu yang terpenting. Saudara, tahukah saudara bahwa Yesus ngomong ini kepada orang-orang yang sedang bertanya hal-hal yang mendesak? Kalau saudara baca Matius 6, di situ Yesus sedang bicara kepada siapa? Orang-orang yang bertanya, apa yang bakal kamu makan? Penting nggak makan, saudara? Penting? Di situ Matius 6, Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang yang berkata, apa yang bakal kami minum? Penting nggak minum, saudara? Penting sekali, betul? Kita nggak makan, puasa lebih kurus. Kita nggak minum, sampai 7 hari kita dipanggil Tuhan. Betul nggak? Dan ada lagi, dia kata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang bakal kami pakai, penting nggak yang kita pakai, saudara? Penting. Kalau kita nggak pakai apapun, kita malu. Betul? Kalau kita pakai baju yang sobek, kita bakal malu. Hari Jumat kemarin, waktu pindah-pindahin ini semua, saya bantu, celana saya sobek waktu kerjain ini semua. Dan saya pengen pulang cepat-cepat, mengapa? Ya tentu saja malu, saudara, celana sobek. Betul nggak? Dan 3 hal ini, meskipun mendesak, tentu saja kita harus bekerja, kita harus cari nafkah, kita harus ngurus keluarga, kita harus bayar tagihan. Yesus tidak pernah berkata bahwa semua itu nggak penting. Tapi Yesus pengen ajak kita cari yang terpenting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa? Karena Yesus tahu ketika manusia menjadikan kebutuhan hidupnya sebagai pusat hidupnya, hidup kita bakal selalu dikendalikan oleh rasa takut dan khawatir. Kalau apa yang kita makan yang jadi pusat kehidupan kita, kalau apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kita jadikan pusat kehidupan kita, kita bakal selalu dalam mode di mana hidup kita terasa selalu khawatir dan takut. Selalu kita rasa ada yang kurang. Kita bakal selalu merasa ada yang perlu dikejar lagi. Kita selalu berpikir selalu bakal ada target berikutnya.
Selalu ada alasan untuk berkata, nanti deh, kalau hidup aku udah lebih tenang, baru aku bakal bla 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 bla. Tapi pertanyaannya saudara, untuk kita semua, coba kita jawab pagi ini. Kapan sih saudara berpikir saudara bakal punya hidup yang tenang? Apakah kalau saudara punya 1 kilogram emas, saudara bakal tenang? Kalau kita baca berita, ada yang punya 74 kilo saudara emas. Betul? Sekarang dia tenang hidupnya? Enggak ya, siapa yang dijawab? Ada yang punya 74 kilogram emas di salah satu rumahnya dan hidupnya sekarang tenang? Enggak. Saudara ikutin beritanya, betul? Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi saya di rumah setidaknya punya 5 kilo. Setiap bulan saya beli minimal 5 kilo. Betul. Sayangnya bukan emas, tetapi beras. Sama-sama as belakangnya, tapi nilainya beda. Betul. Berapa sih sekarang 1 kilogram emas kira-kira? Ada yang sudah pernah hitung? Kira-kira berarti sekitar 2 miliar lebih, betul nggak ya? Betul ya, 2 miliar lebih ya. Apakah kalau kita punya 2 miliar lebih kita bakal tenang hidupnya? Belum kan? Belum ya? Yang punya 74 kilo, saya bayangin. Dia punya 74 dimulai dari 1 kilo pasti, betul? Setelah punya 1 kilo dia pikir apa? Nanti deh sudah punya 10 kilo baru aku tenang. Sudah punya 10 kilo dia mikir apa? Nggak keren ini. Kayaknya kalau punya 100 baru bisa tenang nih, baru tenang aman. Sayangnya baru 74, sisa 26. Kapan sih saudara kita bisa tenang? Kita nggak bakal bisa tenang meskipun penting, meskipun mendesak. Kita nggak bakal bisa tenang kalau kita mengutamakan kebutuhan kita. Mengapa kerajaan Allah harus didahulukan? Karena kerajaan Allah memberi kita perspektif yang benar terhadap posisi dari semua yang lain. Kalau Tuhan berada di pusat kehidupan kita, maka pekerjaan bakal di tempat yang benar, bukan cuma sekedar tempat kita cari duit. Kalau Tuhan berada di pusat kehidupan kita, maka keluarga bakal punya posisi yang benar, bukan cuma artinya tanggung jawab. Kalau Tuhan berada di pusat yang benar, pelayanan bahkan bakal jadi punya tempat yang benar, bukan cuma sekedar rutinitas atau bahkan tempat mencari popularitas. Keuangan bakal berada di tempat yang benar, bukan sekedar agar kita bisa beli semua yang kita mau. Mengapa? Karena ini penting. Begitu Tuhan nggak jadi pusat, saudara, semua yang lain bakal berebut jadi pusat. Dan itulah yang membuat sebenarnya hidup kita jadi lelah setiap hari. Saudara bayangkan hidup kita tuh kayak roda. Dan di as utama, di tengah tuh harusnya Tuhan. Kalau dia di Tuhan di tengah, maka semua yang lain itu berjalan dengan baik, saudara. Tapi begitu Tuhan nggak di tengah, kita taruh pelayanan pun di tengah. Kalaupun saudara rajin ke gereja setiap hari, saudara nggak mikirin kerjaan, saudara nggak mikirin keluarga, saudara nggak mikirin yang lain, saudara pelayanan tiap hari datang ke gereja. Apakah hidup saudara jadi benar? Enggak. Karena yang lain bakal berebut mau di tengah. Keluarga, keuangan, impian kita. Dan kalau kita maksakan terus, apa yang bakal terjadi? Lama-lama hidup kita lelah, rusak bahkan. Semakin cepat berputar, semakin susah, semakin rusak, semakin lelah. Jadi meskipun pekerjaan penting, keluarga penting, pelayanan penting, keuangan penting, kita perlu sadar bahwa yang mampu jadi pusat kehidupan kita, yang benar jadi pusat kehidupan kita,
itu cuman Tuhan. Cuman Tuhan yang bakal cocok ada di sana, yang membuat pekerjaan kita jadi sarana tempat kita memuliakan Tuhan. Keluarga, bukan cuma sekedar tanggung jawab, itu menjadi tempat kita menghadirkan kasih Tuhan. Pelayanan, bakal jadi sukacita bukan beban. Keuangan, bakal jadi titipan yang kita kelola dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau enggak, kita sibuk terus berputar, kita terus bergerak, kita bakal jadi lelah, kita bakal jadi rusak bahkan. Kita bakal jadi kecewa. Dan karena itu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara perlu perhatikan, Yesus tidak berkata, tinggalkan pekerjaanmu. Yesus tidak berkata, abaikan keluargamu. Yesus tidak berkata, jangan pikirin keuangan kamu. Enggak. Yesus berkata, semua itu penting. Semua itu bahkan mungkin mendesak. Tetapi ingat, yang di paling tengah, yang di paling pusat, tetap harus adalah Yesus. Ngomong di kanan kiri saudara katakan, Yesus jadi pusat. Harus Yesus jadi yang paling penting. Nah berikutnya adalah, kalau Tuhan yang terpenting. Dari mana kita taunya? Dari mana kita kelihatan bentuk realnya? Kalau Tuhan yang terpenting, kita bakal berikan yang utama kepada Tuhan, bukan yang sisa, saudara. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan benar-benar jadi pusat kehidupan kita? Sederhana. Karena prioritas itu tidak terlihat dari apa yang kita ucapkan, prioritas terlihat dari apa yang kita berikan. Waktu, tenaga, sumber daya. Dari situ kita tahu prioritas kita di mana. Kalau seorang bisa berkata Tuhan adalah nomor satu dalam kehidupan kita, pertanyaannya, kalau demikian, apakah Tuhan menerima yang pertama dari hidup kita? Ada satu ayat, saudara, Amsal 39, di depan ada, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di situ jelas Tuhan nggak bilang beri kalau ada sisa. Tuhan bilang tentang hasil pertama, saudara. Bayangannya begini, kalau kita hari ini adalah petani contohnya, Tuhan berharap kita bakal hasil pertama dari panen kita. Saya jelasin sama saudara, di gereja kita tidak percaya tentang persembahan sulung. Ada gereja yang mengajarkan, oh gaji pertama semua harus buat kasih buat Tuhan. Ada anak muda yang tanya kepada kita begini, kok aku baru kerja kok? Ini kira-kira cerita 4-5 tahun yang lalu. Kok aku baru kerja, aku dapat gaji pertama kok. Semuanya aku harus kasih buat gereja ya kok. Jawabannya apa saudara? Kenapa tidak, Devi? Karena perpuluhan, betul. Itu betul. Tapi saya jawab dia begini, tentu saja tidak. Kamu mau makan dari mana? Minta koko lagi bayarin kamu makan. Jawabannya apa? Tentu saja tidak. Saudara perlu tahu, di dalam konsep Alkitab, di imamat, yang dimaksud dengan persembahan sulung adalah, dalam konteks itu, dalam konteks budaya pada waktu itu, hasil petani, hasil panen. Yang dimaksud dengan persembahan sulung adalah apa yang dipanen pertama kali. Sabukan pertama, bukan seluruh hasil panennya, tetapi sabukan pertama yang dikerjakan hari itu, entah itu bisa 5%, 3%, 10%, itu yang dimaksud dengan persembahan sulung. Jadi kalau ada gereja ngajarin persembahan sulung, semua gaji pertama, gajian YouTube pertama, kasih semuanya buat gereja, ya betul, saudara. Lalu kalau kita bayangkan begini, mengapa Tuhan bilang, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, apakah Tuhan butuh hasil panen kita? Ini jawabannya. Yang Tuhan inginkan bukan hasil panennya. Yang Tuhan inginkan adalah melihat hati kita menempatkan Dia sebagai yang terutama. Waktu kita berikan hasil pertama kepada Tuhan, seolah-olah kita berkata, mengakui bahwa Tuhan, aku mengakui bahwa semua ini anugerah Tuhan, semua ini berasal daripada Tuhan, dan aku kasih Tuhan yang pertama. Karena apa? Karena Tuhan memang yang utama, bukan yang sisa.
Tapi sayangnya banyak orang tanpa sadar memperlakukan Tuhan sebagai pilihan terakhir. Kalau pekerjaan sudah selesai, kalau sudah ada capek, kalau semua urusan sudah beres, kalau masih ada waktu, baru aku berdoa, baru aku melayani, baru aku baca firman, baru aku memberi. Dan akhirnya kita memberi kepada Tuhan bukan yang terbaik, tetapi yang sisa. Mari kita bertanya pada diri kita pagi hari ini, saudara. Apakah Tuhan menerima waktu terbaik kita? Atau yang sisa? Apakah Tuhan menerima perhatian, tenaga, kemampuan terbaik kita? Sumber daya terbaik kita? Kadangkala ini karena poin satu, kita pikir yang lain semua mendesak, kita dahulukan. Tapi lebih sering, kita berikan Tuhan yang sisa, karena masalahnya ada di hati kita. Waktu kita bangun pagi pertama kali, apakah kita menghadap Tuhan lebih dulu? Kasih Tuhan yang pertama. Waktu kita nyusun jadwal, apakah kita memberi Tuhan ruang yang paling penting lebih dulu? Waktu kita dipanggil melayani, apakah kita berkata nanti kalau sudah ada waktu, atau kita berkata kapan aku mau luangkan waktu? Karena saudara, saya pernah khotbahin ini sudah lama sekali, mungkin 15 tahun yang lalu. Ada perbedaan besar antara menyisahkan dan menyisihkan, betul? Menyisihkan artinya adalah kita memberi Tuhan tempat terhormat. Kita menghormati Tuhan sejak awal. Menyisahkan itu artinya Tuhan hanya menerima apa yang kita rasa kebetulan masih ada sisa. Apakah saudara, kita sudah memberi Tuhan yang terbaik dari awal atau menunggu yang terakhir? Saudara bayangkan begini. Bayangkan seorang anak mau kasih papanya hadiah ulang tahun. Kalau dia tanya sama mamanya, "Ma, aku punya duit berapa sih sekarang mau kasih kado buat papa?" Lalu mamanya jawab, "Oh, kamu punya 100.000 nak." 100.000 yuk, anaknya mikir. Sebentar ya, aku nak beli permen dulu. Aku nak beli game dulu di Steam. Aku nak duit jajan aku dulu di sekolah. Aku nak beli kuota dulu. Lalu setelah dia hitung-hitung baru ada sisa, ternyata sisanya 10.000. Lalu dia mikir, 10.000, aku bisa beliin apa buat papa ya? Lalu dia cari-cari dengan serius, dapetin satu hal senilai 10.000. Lalu dia dikasih kepada papanya, "Pak, ini loh hadiah ulang tahun buat papa." Papanya marah tidak? Kemungkinan sih tidak. Betul? Kemungkinan enggak kan? Tetapi papanya bakal tahu apakah dia yang terpenting. Tetapi bukankah berbeda kalau dari pertama anak ini tahu, oh aku punya 100.000 ya. Baiklah, kau mau beliin apa ya? Papa perlu apa ya? Aku beliin apa ya buat papa ya? Nilainya bisa jadi cuma 5.000. Nilainya bisa jadi cuma 10.000, betul sama. Tetapi itu dulu yang dia pikir. Lalu dia berikan pada papanya. "Pak, ini loh hadiah ulang tahun buat papa." Papanya happy nggak? Happy. Kalau saya jadi papanya, saya bakal tanya dia, "Sisa duit kau berapa nak?" 90.000 pak. "Oh kau butuh apa?" "Butuh ini, laptop baru." Ya sudah, kita kontak Maria. Nambahinnya banyak. Betul? Mengapa? Karena beda bukan? Di pikiran pertamanya dia adalah yang pertama. Adalah tujuannya dulu. Tuhan dulu yang utama. Bukan yang sisa setelah ini. Kalau kita sudah mengerti ini, saudara, kita perlu sadar demikian juga Tuhan. Tuhan itu bukan lihat jumlahnya. Yang Tuhan mau tahu adalah, yang Tuhan mau lihat adalah posisinya di hati kita. Dan kalau kita sudah tempatkan Tuhan sebagai pusat, kalau kita sudah belajar membuktikan diri dalam kehidupan kita dengan perbuatan, memberikan pada Tuhan yang terbaik, yang utama dari apa yang kita punya. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah di hari ini,
Untuk apa pada akhirnya hidup kita harus kita habiskan atau investasikan? Ini juga yang penting, saudara. Saya berharap kita belajar sungguh-sungguh. Karena Yesus menjawab dengan jelas, hidup ini mari kita habiskan bukan untuk sesuatu yang kita bakal tinggalkan. Kita perlu hidup untuk sesuatu yang bakal bertahan selamanya. Ngomong kanan kiri, bertahan selamanya. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang bakal bertahan selamanya di bumi? Mobil kita bakal bertahan selamanya? Enggak, betul enggak ya? Apakah rumah kita bakal bertahan selamanya? Enggak. Apakah gelar kita bakal bertahan selamanya? Apa sih yang bertahan selamanya? Selain Tuhan, yang kekal, gak ada yang lain. Betul nggak? Mari kita buka firman Tuhan, Matius 6 ayat 19 ayat 21. Matius 6 19 ayat 21. Saudara perhatikan ini sebelum ayat 33. Ayat ini terlebih dahulu muncul. Sebelum ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini lebih dahulu muncul di ayat 19 ayat 21. Mari kita baca. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Udah ketemu? Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karak merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara perhatikan, sebelum Yesus ngomong ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan dengan sengaja ngomong dulu di awalnya. Jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi bisa rusak, bisa habis, bisa dicuri orang. Tapi kumpulkan harta di sorga. Nggak perlu ambil cepat-cepat, memang. Betul? Kumpulkan harta di sorga. Karena di sorga nggak bisa rusak, nggak bisa dicuri. Dan lebih penting adalah, karena di mana hartamu berada, apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap penting, di situ hati kita bakal berada. Betul? Dan Yesus mengajar pada kita bahwa bukan soal apa yang kita miliki yang paling penting, tapi apa yang bakal tetap bernilai ketika hidup kita ini berakhir. Meski saudara benar-benar dunia mengajarkan pada kita gini loh, keberhasilan diukur dari apa yang kita berhasil kita kumpulkan. Kembali lagi kepada 74 kilo tadi, saudara. Kalau saya baca berita, kan di situ kan ternyata kan ada duit yang lain juga ya, ada SGD, ada NCD, ada USD, ada macam-macam duitnya, betul? Di total-total, kalau saya nggak salah hitung, kira-kira nilainya hampir 0,5 triliun. Saya mulai mikir 0,5 triliun, kasih aja buat gereja sedikit aja ya. Selesai, betul nggak? Tapi di situ, jadinya sadar, kumpulin di situ. Pada akhirnya diambil orang, diambil negara. Betul? Karena yang bertahan selamanya bukan harta kita memang, jabatan kita, popularitas kita, pencapaian kita. Yang bagi Tuhan bernilai adalah bagaimana kita terlibat. Ini yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga. Bagaimana kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan bagi kerajaan Allah yang sifatnya memang kekal. Dan untuk itu kita mau bersedia melakukannya, kita selalu harus sadar bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Semuanya ini milik Tuhan. Kita cuma dititipkan, kita disuruh kelola dengan baik. Dan suatu saat nanti, menurut Roma 14, 2 Korintus 5 menyatakan bahwa setiap orang bakal harus berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada kita untuk kita kelola. Pada hari itu, pada hari kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan gak bakal bertanya berapa besar sih saldo kita terakhir sebelum nyampe ke pintu surga.
Tuhan nggak bakal tanya seberapa besar sih penghargaan yang sudah pernah kita terima. Tapi Tuhan bakal bertanya apakah hidup kita yang Tuhan percayakan dipakai bagi tujuan kerajaannya. Karena ini saudara, orang-orang yang mengerti nilai-nilai kerajaan Allah, waktu dia sadar prioritas hidupnya, dia nggak bakal jadi penonton di dalam kerajaan Tuhan. Dia rindu pengen mengambil bagian. Saya berharap kita semua tidak cuma menikmati gereja, kita ikut membangun gereja Tuhan. Saya berharap kita semua, kita tidak cuma menikmati pelayanan, kita bakal ikut melayani. Saya berharap kita semua, kita nggak bakal cuma menerima berkat, tapi kita semua menjadi saluran berkat. Amin, saudara? Dan bicara soal gereja kita, saudara, gereja kita ini tahun depan, umurnya bakal 69 tahun. Ini adalah salah satu gereja yang tertua di Palembang. Kok bisa ada 69 tahun depan? Jawabannya apa? Karena Tuhan yang pelihara. Betul? Dan Tuhan pelihara lewat siapa? Lewat orang-orang di generasi sebelumnya yang mau tidak cuma menikmati gereja, tapi ikut bangun, melayani, memberkati gereja. Ada orang-orang yang mau di tahun 60 beli lahan di sini. Kita di sini dari tahun 60 loh, saudara. Yang berkorban pada waktu itu, kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jadi tanah ini, dan sampai hari ini ada di sini. Lewat siapa lagi Tuhan pelihara? Lewat kita semua pada hari ini. Para jemaat yang saya bersyukur dengan sukacita, dengan sukarela, berkorban, melayani, memberi persembahan secara rutin. Dan ini yang penting. Yang para tua-tua lakukan tahun 60, tahun 70, 80, 90, tahun 2000, 2010 dan sebagainya. Kita semua lakukan ini bukan untuk dipuji. Kita lakukan ini bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan. Tapi kita lakukan karena apa? Karena kita sadar bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu identitas kita mau punya kemurahan hati yang lebih besar. Kita tahu prioritas kita jelas tahu prioritas kita bakal hidup untuk apa yang bernilai kekal, bukan cuma apa yang kita nikmati, saudara. Karena itu sekali lagi, saya mendorong kita semua. Mari kita semua terlibat, berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tidak sekedar datang ke gereja, tapi mari kita menjadi gereja setiap hari. Saya berdoa buat saudara bahwa meskipun besok pagi kita bakal kembali kepada rutinitas kita. Ada yang kembali ke kantor, ada yang kembali ke sekolah, besok mulai masuk sekolah, betul? Para mama-mama mulai bangun pagi lagi besok, masak subuh-subuh, bangun lebih awal, kena macet lagi. Saya juga sama mulai besok, saudara. Mari kita nikmati kembali itu. Meskipun kesibukan kita nggak hilang, tagihan tetap ada, deadline tetap ada. Tapi mulai besok saya berdoa. Kiranya ada satu hal yang berubah dalam hidup kita. Apa yang berubah? Yaitu hati kita. Di tengah semua kesibukan itu, kiranya Tuhan jadi pusat. Amin. Sehingga kita hidup berputar, nggak jadi lelah. Amin. Kiranya Tuhan menerima yang terbaik daripada kita. Dan kiranya hidup kita dipakai untuk melakukan sesuatu yang bernilai selamanya. Saya berdoa bahwa setiap kita yang sudah menikmati kasih Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, dan dengan sukacita, kita mau belajar memprioritaskan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Amin. Malam hari ini, saudara, kalau saudara adalah orang yang baca Alkitab di malam hari ini, bukan di pagi, saudara baca Alkitab di malam, boleh nggak? Boleh nggak baca Alkitab di malam? Boleh, nggak mesti di pagi, betul? Tetapi mulai malam ini, mari kita bakal baca Alkitab dengan punya kesadaran lebih. Jangan baru-baru nyari cerita sama saya, kok aku baca Alkitab malam kok. Taruh handphone di sini, apa yang terjadi? Sadar kembali dengan segar.
Kenapa? Bukan firman Tuhan yang menyegarkan dia, bukan. Tetapi karena dia ngantuk, pok, sadar dia. Mari kita kasih Tuhan yang terbaik. Entah itu di malam hari, entah itu di pagi hari, entah itu di siang hari. Mari kita berikan Tuhan yang terbaik. Ada juga yang menarik, yang ngomong sama saya begini, Muse, aku baca Alkitab setiap sebelum makan siang. Jadi dia punya peraturan, sebelum buka makanan, buka Alkitab dulu. Berapa lama? Sebentar kok. Tapi dengan cara demikian, dia udah kasih Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah jadi pusat. Saya berharap saudara, hidup kita bakal berubah dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kejelasan firman dari minggu lalu, bahwa kami adalah punya identitas anak-anak Tuhan berdasarkan anugerah. Kami punya prioritas untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan baru semuanya bakal ditambahkan kepada kami. Tuhan tolong kami menyadari bahwa apa yang mendesak belum tentu yang terpenting. Tuhan tolong kami untuk dengan sukacita, sukarela memberi Tuhan yang terbaik, yang utama, bukan yang sisa. Tuhan tolong kami untuk hidup menghabiskan waktu untuk apa yang bernilai kekal, bukan cuma apa yang bisa habis dan rusak. Tuhan sertai setiap kami, ketok pintu hati kami, rubahkan kami, lembutkan hati kami, untuk tidak lagi cuma jadi penonton, tetapi jadi orang-orang, keluarga Tuhan yang berpartisipasi. Ini kerinduan setiap kami. Ini kerinduan setiap kami. Tuhan tolong kami, supaya hidup kami semakin menyenangkan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan kami bisa semakin menikmati anugerah Tuhan yang baru setiap pagi. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan sertai kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, sama kita katakan, amin.